Halo guys, balik lagi di channel Sisi Lain Pekerja. Buat yang baru bergabung, channel ini membahas hal-hal random yang gue ingin share ke kalian dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua. Oke, di kesempatan kali ini gue mau membahas tentang analisa Bitcoin dan mungkin satu koin random secara teknikal dan sepertinya kemungkinan besar di bulan ini atau bulan depan Bitcoin sendiri masih mengalami penurunan ya menurut analisa gue. Oke, sebelum masuk ke videonya, analisa teknikalnya, jangan lupa teman-teman subscribe dulu channel ini biar channel ini makin berkembang dan juga di-share ke teman-teman kalian biar bantu channel ini biar lebih besar lagi. Oke, kita langsung masuk aja ke dalam chart Bitcoin. Kita masuk ke trading view. Kita masuk ke time frame daily dulu. Sesuai analisa gue yang terakhir ya. Sampai sini, sampai ke 21 Januari itu sekitar 1 minggu yang lalu kurang lebih. Lumayan dalam ya ternyata setelah gue lakukan analisa dan downtrend terjadi dan malam harinya si Bitcoin itu turun sampai ke 35.000 something gitu ya, $35.000 dan ini tuh penurunannya lumayan signifikan ya, kurang lebih 9 sampai 10% dalam satu hari. Dan kalau teman-teman lihat di sini si Bitcoin masih lebih rendah dari tanggal 21 Januari yang mana dia turun ke bawah lagi, walaupun sebenarnya di tanggal 27 Januari dia pullback sedikit ya, dan tapi kemungkinan sih hari ini bearish engulfing lagi ya, jadi chart merah lagi dimakan full per 28 Januari hari ini, yaitu pastinya gua rasa dia bakal close di sekitaran yang lebih rendah daripada tanggal 27 Januari gitu ya. Oke, kalau gua terusin trend line ya, gue pakai regression aja karena sepertinya masih turun lagi. Kalau kita lihat, nah kurang lebih dia bisa turun kalau sesuai dengan regression, menu regression di sini dia paling bawahnya tuh di sekitar 32.000. Kalau kita lihat ya 32.800 itu teman-teman bisa lihat ya. Kalau kita zoom out sedikit, nah sebenarnya 32.800 itu nggak ada support terkuat ya di sini. Support terkuatnya itu malah di sini ya, di sekitaran paling rendahnya tuh kurang lebih 30.000 ya. Kita adjust sedikit coba ke sekitar tanggal 5 Juli. Jadi dari bulan Mei sampai bulan Juli itu dump yang cukup parah juga. Nah, kita akan tarik garis terendahnya di sini. Jadi dia kurang lebih sideways di antara ini ya, kisaran segini lah kurang lebih. Nah kalau teman-teman bisa lihat ya, nih sedikit gue adjust. Nah dia sekitaran 30.000 dan 35.000 gitu, dari 30.000 sampai 35.000 dia muter-muter di situ aja nih. Kalau teman-teman lihat ya, itu di bulan Juli ya, Mei ke Juli. Mei dropnya kencang banget ini. Kalau teman-teman lihat dari bulan Mei dia turun sekitar 30%, yang mana altcoin yang lain tuh langsung dalam banget ya turunnya. Dan kalau teman-teman lihat di sini dia sideways-nya di daerah sini yang gue gambarin ya. Support terkuat terakhir sih menurut gue bakal jatuh ke situ ya. Kalau ini penurunannya makin parah gitu, penurunannya makin parah. Dan kalau teman-teman lihat sebenarnya udah deket sih ya di sini. Sekarang tuh 36.000 dan jadi teman-teman hati-hati aja ya. Dia bakal bisa nyentuh 30.000 lah supportnya. Yang mana worst case scenario gitu. Kurang lebih gue akan menginformasikan juga kalau sampai Bitcoin ke 30.000 mungkin gue juga akan nyicil serok. Ini sebenarnya bukan sinyal ya, tapi gue akan coba masuk karena harganya udah lumayan murah. Mungkin gak ke Bitcoin, ke koin yang lain, apapun itu teman-teman bisa pilih aja. Sebenarnya harga per hari ini pun sebenarnya udah murah semua ya. Nih Cardano cuma $1, Beta $0,3, BNB cuma $381. Semuanya tuh sebenarnya lagi diskon per hari ini pun. Tapi gua akan coba masuk kalau si Bitcoinnya nyentuh sekitar $30.000 ya. $30.000 gua akan coba masuk ke altcoin beberapa. Tapi ini bukan financial advice ya, gua akan coba masuk sebagian lah. Jadi dalam jumlah kecil ya. Kalau dirupiahkan mungkin beberapa ratus ribu gua akan coba masuk lagi. Nyicil aja dollar cost averaging dan kebetulan lagi murah gitu.
Nah, kalau time frame-nya di harian ini sebenarnya gue nggak akan gambarin Fibonacci retracement ya, karena masih sangat dalam turunnya. Gue rasa dia bakal turun lagi sampai yang gue bilang tadi $30.000 ya. Kalau kita masuk ke time frame weekly juga sebenarnya kelihatan ya di sini. Nah, ini gue gambarin ya sebenarnya. Kalau time frame weekly gue adjust sedikit di sini, nah kurang lebih ya di situ $31.000 gitu. Dia pernah week sampai 29.200 di tanggal 19 Juli, di minggu di Juli, pertengahan Juli lah. Jadi gue rasa dia bakal balik lagi ke situ, dan gue akan coba masuk. Sekali lagi teman-teman, bukan financial advice ya, gue akan membagi strategi aja. Gue akan masuk di sini. Nanti pun kalaupun lebih rendah lagi jatuhnya ya udah biarin aja gitu, tungguin aja gitu. Oh, sekarang pun sebenarnya lagi murah gitu. Kita masuk CoinGecko dulu. Kita akan bahas satu token random aja secara teknikal dan mungkin bacain fundamentalnya sedikit lah ya. Kalau kita lihat sih sebenarnya sambil nunggu loading ya, sebenarnya semua kripto gara-gara si Bitcoin ini turun semuanya, kalau teman-teman lihat merah ya. Ini ada yang hijau sedikit, Matic sama Raca, kemudian Theta udah merah tuh malah. Jadi Matic cuma 0,3 dan Raca 0,7. Kalau nanti malam si Bitcoinnya turun lagi, kemungkinan ini sih semua bakal merah ya. Yang gue watchlist bakal merah dan turun semua. Gue rasa ini udah harga yang cukup murah kalau teman-teman nggak terlalu peduli sama harga ya. Jadi nabung aja atau invest aja, sebenarnya ini udah harga yang cukup murah sih, gue rasa. Kita akan coba lihat dulu. Biasanya kan beberapa minggu yang lalu gue bahas Phantom ya. Nah, di sini ada yang cukup menarik juga, yang fundamentalnya kuat juga. Ada Terra Luna di sini. Gue akan coba bahas Terra Luna. Kita coba bahas aja ya, secara garis besar aja, sekilas gitu. Kalau teman-teman lihat, kita boleh buka websitenya juga. Sebenarnya kalau teman-teman tahu koin Terra Luna ya, jadi koin Terra Luna ini adalah fundamental yang cukup bagus dan mengalami kenaikan yang cukup tinggi di tahun 2021 ya. Performancenya kuat. Terra juga sebenarnya punya koin stable ya, atau stable coin Terra USD. Ini USD dia ke-15 juga. Ini menandakan si developernya tuh serius ya kalau ada stable coin. Tapi bukan maksudnya kalau misalkan nggak ada stable coin dia nggak serius ya, tapi maksudnya ini tuh project yang sangat bagus gue rasa. Nah, di all time low terakhirnya tuh dia udah naik sekitar 395 kali lipat dari 2 tahun yang lalu ya. All time low-nya di 1.800 rupiah. Sekarang harganya tuh udah 700.000 dan pernah nyampe harga kurang lebih 1,4 juta ya. Nah, kalau teman-teman lihat websitenya di terra.money, ini sebenarnya jelas banget ya. Ada ekosistem Terra Luna di sini. Kalau teman-teman lihat, teman-teman bisa buka aja ya. Nah, ekosistemnya tuh ada yang terkenal juga ya di sini. Ada Anchor Protocol, kemudian kalau teman-teman lihat ada TerraSwap di sini. Di sini tuh bisa banget teman-teman explore sendiri, baca aja apakah si Terra Luna ini cocok banget buat diinvestasikan dalam jangka waktu yang lama atau enggak ya, ataupun bisa ditradingkan. Karena secara supply ini oke banget sih. Maksimal supply-nya tuh cuma 1 miliar token, dan sekarang tuh udah circulating supply-nya udah 400 juta. Udah 40% ya. Jadi oke banget, dan dia udah ke 18% dari harga 18% turun dari chart hari ini ya. Nah, kalau teman-teman lihat chartnya dari performa bulan Desember sih ini banget ya. Kalau teman-teman lihat datar banget sebenarnya di 2-3 tahun ke belakang, 2 tahun lah ya. Dia pernah listing di si TradingView-nya di 26 Agustus tuh open harganya di $1 ya. Kemudian dia turun ke 0,0,0 dolar, 0, sekian dolar lah. Nah, dia pernah langsung lonjakannya, kalau teman-teman lihat ini naiknya gede banget ya. Nah, kalau teman-teman lihat 3000%. Kemudian kita geser lagi ke time frame
Ini weekly kita lihat. Kalau teman-teman lihat sebenarnya gue ngomong di depan tadi ya, karena si Bitcoinnya sendiri turun. Jadi untuk beberapa hari dia turun 1, 2, ini sempat hijau turun lagi. Jadi sekitar 4 minggu, tapi nggak berturut-turut dia turun ya. Kemudian kita masuk ke time frame yang lebih kecil, ke time frame daily. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada crossing yang cukup menarik ya, teman-teman bisa lihat ada crossing exponential moving average 21 dan 34. Ini yang menandakan kemungkinan besar dia akan bearish. Ya, udah jelas ya karena Bitcoinnya bearish. Ini teman-teman lihat ya dari tanggal 24, 25, 26, 27, 28, 5 hari berturut-turut candlenya merah. Dan bisa melakukan penurunan lagi ya. Kalau misalkan hari ini closing di sini, bener banget dia bakal turun lagi kemungkinan. Itu menandakan sekali lagi teman-teman, si Terra Luna ini menurut fundamental sih oke. Tapi buat trading teman-teman bisa lakukan analisa sendiri ya. Kalau titik support terkuat si Terra Luna sendiri menurut gua adalah di titik ini ya. Gua akan gambarkan sedikit. Kita gambar pakai ini aja ya. Gue coba tarik Fibonacci retracement-nya dulu, kemudian bikin rectangle ya. Gue akan coba Fibonacci retracement-nya dari all time high terakhir ya, sampai ke swing low hari ini aja. Mungkin nggak hari ini ya, karena kita lihat support terakhir terkuat aja di sini. Nah, kalau teman-teman lihat di kisaran sini ya, gue gambarkannya ya, garisnya di sekitar support terkuat di tanggal 26 November 2021. Nah, kalau teman-teman lihat di sini adalah support terkuat, gue akan gambarkan lurus ke sini. Nah, buat turun ke harga yang lebih dalam buat Terra Luna sendiri, dia kurang lebih butuh sekitar, dia kurang lebih butuh sekitar penurunannya 23%, yang mana gua rasa ketika Bitcoinnya sampai 30.000 tadi, sesuai yang gua analisa atau prediksikan, kemungkinan Terra Luna bakal jatuh ke harga sinilah di 25 November, kurang lebih di kisaran yang sama ya, kisaran segini. Bisa ditandai sama teman-teman ya, support terakhir terkuatnya. Nah, kalau teman-teman lihat sebenarnya Terra Luna juga udah di listing di berbagai exchange. Ada KuCoin, Bybit, banyak banget nih kalau teman-teman lihat, dan ini menunjukkan ini sebuah aset yang cukup layak untuk dibeli gitu kalau teman-teman lihat ya. Nah, kita load lagi, bersihin, dibalikin lagi sama gua. Nah, harga terakhirnya tuh di sekitar $49, yang mana gua sekali lagi tadi menggambarkan support terkuatnya adalah di kisaran sini ya. Nah, di kisaran 38 sampai 40, gue aja sedikit, $45 lah, $43, mengacu kepada support terakhir terkuat di bulan November 2021 ya. Ini konsolidasi sedikit sih, tapi ini adalah support yang cukup kuat ya, karena kalau gue tarik lagi ke jauh ke sini, ini dia pernah nyentuh juga di daerah sini ya. Dia pernah katakanlah false breakout lah ya di sini. Kita pernah false breakout di bagian sini. Di sini naik sekitar 1 minggu, 2 minggu. Nah, dia turun lagi ya. Dan akhirnya baru pump. Kalau teman-teman lihat, kalau yang tertarik dengan Terra Luna, gua rasa teman-teman bisa siapin jangkar lah katakanlah. Ada di sekitar 30, mungkin nggak $37 lah,
$38 sampai $43 itu adalah harga yang cukup baik buat beli Terra Luna. Gua rasa sih seperti itu. Dan secara crossing exponential moving average-nya dia udah kemungkinan besar 60% bakal turun ya. Dan support terkuatnya di sini. Dan sekali lagi kalau teman-teman udah sampai sini gitu, jangan 100% beli gitu ya. Tetap lakukan analisa kalian sendiri, dan kalau gua rasa sih kalau teman-teman tertarik ya dibagi dua gitu. Jadi masuk sebagian, dan nantinya kalau teman-teman percaya ini koinnya bagus, dia turun lagi ya serok lagi gitu di support yang bawahnya lagi, kurang lebih kayak gitu. Oke, gitu aja dulu analisa gua tentang Bitcoin dan Terra Luna. Di minggu depan gua akan bahas lagi. Kemungkinan sih dalam 1 minggu depan ini ya Bitcoin sih bakal pergerakannya kurang lebih seperti itu ya. Entah, gua nggak bisa menggambarkannya 100% ya, tapi $30.000 kapan gue nggak bisa jelasin juga. Yang pasti gue percaya bakal turun sampai ngetes $30.000 walaupun cuma sebentar terus dia ngepam lagi gitu. Oke, jangan lupa di subscribe channel ini teman-teman biar channel ini makin berkembang lagi. Oke, see you on next video guys. Ciao.